Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Oke, baik. Hari ini tanggal 24 Juli. Nah, ini pertemuan kedua setelah kita liburan ya. Oke, baik. Nah, sebelum mulai saya minta kalian untuk berdoa dipimpin oleh Ustadz Radit. Silakan Ustadz Radit. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian pribadi, baik di masa kini maupun di masa depan. Oke, baik. Sebelum itu saya absen dulu ya. Kelas 11B ya. Ari Bustanul Hafidin. Cika Rahmasya. Gilang. Sakit. Oke. Ilya. Itu Daraja. Muhammad Perhidayat. Naura Salsabila. Nurul Firdausyah. Panca Putri Aisyah. Radiatul Iqbal Maulaya. Rafka Maha Sura. Cindy Umi Fadilah. Siti Nur Khalilah. Theodora Jayawardani. Yunita Saifillah. Oke. Berarti hadir semua kecuali Gilang ya, sakit ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi saya sudah share materi pembelajarannya ke kalian. Oke. Nah, silakan kalian buka. Di situ ada poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Judul materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tokoh Muslim. Oke, Islam pada masa kebangkitan nasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa menganalisis peran para tokoh tersebut. Jadi bagaimana peran para tokoh Muslim pada masa kebangkitan nasional dan kalian bisa teladani khususnya dalam hal semangat juangnya. Karena kan anak-anak milenial katanya gampang patah semangat, ya kan? Butuh healing banyak, ya kan? Dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh staycation, ya kan? Nah, kalian diharapkan bisa meneladani para tokoh semangat juangnya, para tokoh yang waktu itu di masa penjajahan, bagaimana semangat juang mereka sehingga mereka bisa bangkit. Oke? Paham? Oke, itu terkait tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu salah satu dari kalian. Mungkin siapa ya? Dayat mungkin ya. Dayat, apa arti merdeka menurut kamu ya? Bebas dari penjajahan. Bebas dari penjajahan, tidak ada penindasan ya, tidak ada intimidasi, tapi bukan berarti bebas tanpa aturan ya. Bebas di sini artinya memperoleh hak sesuai yang memang seharusnya dan tidak mendapatkan penindasan yang di luar batas. Oke? Jadi merdeka bukan hanya semata bebas, tapi tetap harus ada aturan. Kemudian siapa lagi? Rara pernah dengar kebangkitan nasional itu apa? Pernah? Apa itu kebangkitan nasional? Masa kebangkitan nasional kira-kira gimana? Ya, bangkit dari keterpurukan ya. Dan waktu itu di masa itu kan orang ketika dijajah, orang Indonesia banyak yang cenderung terkesan pasrah. Ya sudahlah, kita dijajah sama Belanda, ya sudahlah,
Pada akhirnya kan ada sekelompok orang yang berusaha bangkit dari situ untuk menyuarakan bahwa kita juga berhak untuk merdeka. Nah, di sini akan banyak ada 4 tokoh yang akan kita bahas ya. Kalian pernah dengar nama Ahmad Dahlan? Pernah ya? Saya rasa tidak asing. Hasyim Asy'ari? Ya, masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Oke, saya rasa sudah cukup familiar. Ahmad Surkati? Hah? Belum pernah? Nanti jarang ya? Masa nggak dengar tadi namanya? Ahmad Hasan? Belum. Oke, baik. Jadi dari 4 tokoh ini akan kita bahas, dan sepertinya hanya 2 yang kurang familiar di telinga kalian. Ada Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, itu tahu. Kemudian ada Ahmad Hasan, salah satu tokoh pendiri Persatuan Islam. Oke, baik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau, kalian pernah dengar lagu itu tidak? Yang Mars Santri. Gimana lagunya? Gimana? Ada masih ingat? Mars Santri yang 22 Oktober 45. Ada. 22 Oktober 45. Enggak ada yang tahu itu? Hah? Masa sih? Enggak ingat ah? Yang lagunya gini. Gak pernah dengar lagu ini? Gak ada yang tahu lagunya? Biasanya kan Oktober. Gimana? Ada yang tahu? Nah, coba kalian cari dulu deh liriknya. Hari santri, ya kan? Hari santri, apa gimana? Saya juga lupa sih liriknya. Nah, coba cari liriknya dulu. Lirik Mars lagu santri. Yo, dapat? Dapat? Yo. Itu liriknya cukup panjang, tapi kita ambil part 1-2-nya aja. Nah, part 1 itu kan 22 Oktober 45. Terus resolusi jihad, panggilan jiwa, terus santri dan ulama setia, terus oke, sampai situ dulu deh. Ada yang bisa kalian petik dari situ? Oh ya, ngomong-ngomong soal lagu ini ya, lagu ini adalah lahir berkat salah satu tokoh yang kita bahas tadi, yang akan kita bahas ini. Jadi resolusi jihad Oktober 45 itu lahir berkat jasa Al-Mukarram Syekh Hasyim Asy'ari. Waktu itu ketika peristiwa revolusi Surabaya ya. Oke, nah kita bahas dulu sepenggal lirik itu. 22 Oktober 45, resolusi jihad memanggil panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia. Terus berkorban. Nah, apa yang kira-kira bisa dipetik dari sini? Santri dan ulama tetap setia. Berkorban pertahankan Indonesia. Apa maknanya kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Santri dan ulama ikut berjuang. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Siapa lagi? Hanya itu? Hanya itu kah? Tidak ada lagi? Oke, jadi bagus. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari campur tangan santri dan ulama. Nah, termasuk sekarang mengisi kemerdekaan juga harus atas peran santri dan ulama, termasuk kalian. Santri itu kan bisa diartikan sebagai siswa kan? Nah, kalian juga adalah siswa, jadi kalian juga bertanggung jawab berjuang mempertahankan, ya siapa tahu ada yang nanti mencoba mengusik kemerdekaan kita. Oke? Paham? Oke, baik. Berikutnya.
Atau mau nyanyi dulu? Ya udah nyanyi dulu deh. Ya udah nyanyi dulu. Kan udah punya liriknya kan? Udah. Tuh. Ayo nyanyi. Solusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari terus perjuangan ulama, berperang aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara. Hari santri, hari santri, hari santri, dari Ilahi, NKRI harga mati. Jaga negara. Oke, bagus. Sampai situ saja. Baik. Jadi di situ ada tanggung jawab kalian, ya kan? Bahwa kalian bertanggung jawab melanjutkan perjuangan para bapak-bapak pendiri bangsa. Kalian juga harus menanamkan dalam hati bahwa NKRI harga. Bagaimana yang mau jadi TNI? NKRI harga? Kenapa suaranya pelan? NKRI harga? Mati. Oke, tidak ada tawar-menawar ya. Baik. Nah, itu sekilas bahwa peran para tokoh, 4 tokoh ini khususnya, itu masih relevan dengan kehidupan kalian sekarang. Mereka berjuang di masa itu, kalian juga harus berjuang di masa sekarang. Karena kata orang, lebih mudah mendapatkan daripada menjaga. Ya kan? Kalau orang akan lebih mudah mendapatkan sesuatu, tapi kadang tidak bisa merawat. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai kalian gagal mempertahankan dan merawat kemerdekaan yang sudah mati-matian diupayakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Oke, dan tokoh-tokoh ini semua nanti ada bidang-bidangnya. Ada yang berjuang lewat organisasinya, ada yang lewat pendidikan dan sebagainya. Oke? Paham? Nah, untuk lebih lanjut, lebih detailnya, saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian harus berdiskusi. Kalian diskusikan kira-kira apa saja peran mereka, apa saja biografinya. Nanti silahkan dikerjakan di LKPD yang akan saya berikan. Nanti saya kirim linknya di grup ya untuk LKPD-nya. Oke? Saya bagi kelompoknya dulu sampai 4 kelompok. Berarti satu kelompok 3 anak. Oke, untuk tokoh-tokohnya, tadi kan saya sudah bagi ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, di materi itu urutannya sudah. Jadi yang kelompok 1 otomatis Ahmad Dahlan. Kelompok 2 Ahmad Surkati. Yang ketiga adalah Ahmad Hassad. Dan yang terakhir kelompok 4 Hashim Asyari. Berarti Cika dan kawan-kawan, Ahmad Dahlan, kemudian Dayat dan kawan-kawan, Ahmad Surkati, kemudian Ica dan kawan-kawan, Ahmad Hasan, dan siapa? Rara dan kawan-kawan, Hashim Asyari. Oke? Hah? Kenapa nih? Kenapa Nita? Kelompok kamu kan kelompok 3? Iya kan? Berarti Ahmad Hasan ya. Nah, di situ ada LKPD yang saya kirim di grup. Nah, setelah dibaca materinya, nanti di situ ada beberapa hal yang perlu kalian kerjakan. Pertama adalah mencari tahu biografi para tokoh tersebut. Biografinya ya. Silakan, boleh cari di internet, di buku, di jurnal, boleh. Mau pakai Google Scholar, boleh. Mau pakai Google Buku, boleh. Oke? Atau
Atau cari di buku pelajarannya? Paham? Paham, Pak. Oke, terus pertama biografinya, kedua perannya, ketiga teladannya. Oke, 5 menit bisa? Oh my god. Ya udah, sekarang dikerjakan ya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, next kelompok 2. Terima kasih untuk Cika ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Cika dan untuk presentasinya menarik. Terus kelompok 2, siapa yang mau pilih? Nora, oke maju Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya ilmiah pada kalangan umat Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Nora. Semangat sekali. Terus kelompok 3, siapa? Ica, oke maju. Panca Putri. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Putri Aisyah Nurjana dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 anak. Yang pertama Yunita, Radit, Rafa, dan saya sendiri. Di sini saya ingin membacakan peran dari Ahmad Hasan, yaitu pada masa kebangkitan nasional memperkuat suatu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Dan beliau juga membentuk suatu organisasi yang bersingkat PERSIS, yaitu Persatuan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ica. Terakhir kelompok 4. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rajawardani dari kelompok 4 yang beranggotakan Cindy dan Ila. Saya akan mempresentasikan teladan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dapat kita contoh di masa sekarang, yaitu semangat nasionalisme yang kuat, rela berkorban untuk tanah air, dan menentang segala macam bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Rara dan kelompoknya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan sesuai dengan topik masing-masing. Untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau sudah paham, kalau sudah cukup dipahami semua, kita buat kesimpulan bersama.
Siapa dulu ya? Saya tunjuk satu-satu deh. Coba. Usi. Apa yang bisa kamu pahami hari ini? Semangat tokoh Islam di Indonesia. Oke, bagaimana semangatnya? Itu semangat tokoh Islam di Indonesia. Ya. Seperti memodernisasikan pendidikan al-irsyad yang dilakukan oleh Ahmad Surkati. Islamiyah dalam segala aspek. Oke, hanya itu? Oke, terima kasih. Terus Rafka Mahasura Haris. Ayo, Rafka, apa yang kamu pahami hari ini, Rafka? Hah? Tentang peran Ahmad Hasan Pada masa kebangkitan nasional. kebangkitan nasional. Oke, apa peran Ahmad Hasan pada masa kebangkitan nasional? Perempuan suatu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Persatuan Islam Persatuan Islam Persis. Oke, terus Cindy. Apa yang kamu pahami hari ini? Sekilas tentang organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Oke. Terus Ilya. Apa yang kamu pahami hari ini? Itu Kiai Haji Asy'ari itu seorang tokoh ulama yang Mendirikan Muhammadiyah. Oke, baik. Oke, kita ambil kesimpulan secara umum ya, bahwa Indonesia pernah ada 4 tokoh. Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Surkati, Kiai Haji Ahmad Hasan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Keempat tokoh ini pendiri organisasi Islam yang bahkan masih ada sampai sekarang, masih eksis sampai sekarang. Salah satunya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, ketika masa kemerdekaan, masa perjuangan, keempat tokoh ini tidak hanya berjuang di bidang dakwah. Mereka tidak hanya berusaha untuk mengislamkan orang, tapi juga berusaha mengobarkan semangat kaum muslimin, khususnya orang Indonesia pada waktu itu, untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penindasan, bangkit dari penjajahan, sehingga Indonesia saat ini bisa kita nikmati kemerdekaannya. Bentar lagi kita ulang tahun yang ke 70. Ya, yang ke 77. Baik, itu. Jadi kita bisa merdeka salah satunya berkat perjuangan para 4 tokoh ini. Dan 4 tokoh ini tidak hanya berjuang di mimbar, tapi juga berjuang di bidangnya masing-masing. Ada yang lewat sekolah, ada yang dengan mendirikan madrasah dan sebagainya. Nah, begitu pula halnya dengan kalian. Kalian tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi ustazah. Kalian bisa jadi siapapun, dengan catatan tetap cintai Indonesia dan tanamkan dalam jiwa bahwa NKRI harga mati. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu untuk hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan bahas tentang ini. Kita masih akan bahas tentang tokoh muslim. Cuma nanti akan lebih spesifik. Kita akan lebih spesifik membahas apa yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan nanti setelah kalian buat kesimpulannya, kalian posting di Instagram sebagai bentuk kampanye atau untuk mengajak anak-anak seusia kalian lah, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Paham? Paham. Kalau tidak ada, kita tutup, kita berdoa bersama dipimpin oleh Dayat. Oke, pelajaran kali ini sudah selesai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
wa ila rabbika farghab. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang tadi, ada yang salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kalian hari ini pelajari semoga bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang teladan dari tokoh-tokoh muslim tadi. Saya tutup. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. 11:47 a.m. Tinkat Vaderite, 85.